Bukan bisa lari, kita menulis, catat. Sekarang kan bukan harus, di buku, bisa saja kita mencatat di notes-nya kita gitu. Tapi kita catat perjalanan kita mulai dari awal sampai ini kita ketemu sama siapa, dan itu kita intensif intensif dan sifatnya bukan formal interview. Formal interview itu, "Ini Bu, saya mau bertanya tentang ini," ya, gitu ya. Kalau, etnografi itu dia lebih ke informal interview. Jadi kita berinteraksi dengan masyarakat dan dari situ kita bisa menggali lebih dalam. Jadi kita harus maintain rapport. Ada istilah rapport, hubungan baik dulu dengan, responden, dengan dan informan. Hanya dengan itu kita bisa mendapatkan data yang bagus. Jadi nggak bisa kita, ini, begitu datang langsung, "Saya mau interview." Oh enggak. Jadi kita harus ini dulu, adakan, pendekatan ke masyarakat, ya kita bina hubungan baik dengan, masyarakat, setelah itu kita menjadi, we can be a part, kita bisa menjadi bagian dari masyarakat itu, kemudian kita bisa menggali data sebanyak-banyaknya. Berapa lama biasanya kalau etnografi? Yang wajar itu sebenarnya 1 tahun, ya. Tapi ini kalau untuk antropologi, namanya antropologi kan mau ini kan, mau menggali budayanya, bahasanya, tata keramanya, apalagi studi saya waktu itu adalah politeness. Untuk menjudge bahwa politeness-nya orang Bugis itu seperti ini, walaupun saya ini adalah Bugis, tidak bisa serta-merta langsung saya mengatakan, "Oh, 1 kali aja interview, 2 kali." Tidak. Saya tinggal di daerah, Bugis itu selama 1 tahun, ya 2 lokasi, 1 rural, 1 urban, karena saya mau adakan komparasi. Dengan adanya komparasi itu berarti saya bisa menggali lebih dalam. Oh kalau, politeness orang Bugis di rural itu seperti ini, di urban seperti ini. Jadi saya 1 tahun. Selama 1 tahun itu, eee, terasa seperti kayak jadi penduduk di sana gitu. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian dari masyarakat di sana, kemudian, integrasi, interaksi dengan mereka semuanya sehingga, terkesan, a part of the society. Karena saya merasa jadi a part of the society, saya bisa menggali data lebih banyak sekali dan banyak data saya ketika pulang ke Australia untuk, PhD saya itu, I got plenty of data, banyak sekali data. Jadi tidak kekurangan data. Kenapa? Karena banyak sekali data yang kita dapat karena kita langsung ke lapangan. Tidak bisa 1 kali aja kita ketemu sama informan. Kayaknya kita harus bersenang-senang dengan ya maintaining good rapport. Namanya rapport, hubungan baik dengan informan, dengan kita bisa mendapatkan data. Ya, biasanya sih, 1,5 tahun, itu yang normalnya, yang ini. Tapi, karena saya lakukan etnografi itu saya 1 tahun. Tapi kalau misalnya, lebih, simple etnografi, ya, 3 bulan itu kayaknya kurang cukup sebenarnya ya. Kalau menurut saya sih harus intensif di lapangan. Karena melakukan etnografi itu, perlu intensif, perlu intensif. Karena kita mau menciptakan thick description, deskripsi yang tebal. Jadi segala sesuatunya kita mau jelaskan. Kita akan jelaskan mulai dari, bagian yang seperti ini, bagian ini, apa keterkaitan satu sama lain, dan itu kita bisa dapatkan melalui interaksi dengan masyarakat. Itu mungkin, pengantar saya dulu barangkali untuk tahu bagaimana. Boleh silakan bertanya. Panjang panjang ya ini gambarannya. Saya rasa adik-adik semua ini sudah banyak apalagi ini kan berkaitan dengan kalian nanti kalau misalnya mau adakan tulisan skripsi ya atau tugas akhir. Karena saat ini etnografi adalah salah satu jenis metode penelitian yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Tadi ada beberapa istilah, sambung saja nanti adik-adik silakan bertanya. Kayak tadi ada Prof sebut deskripsi yang tebal atau thick description, terus ada in-depth interview, wawancara yang lebih mendalam, kemudian ada Auto etnografi, participant observation. Etnografi participant observation yang dimana Anda sendiri sebagai researcher peneliti ini secara otomatis sudah paham mengenai siapa yang atau apa yang mau diteliti. Khususnya ini adalah kaitannya kita adalah masyarakat Sulawesi Selatan karena Prof sudah banyak menulis dan juga sudah berpengalaman
di satu sisi juga karena beliau adalah seorang salah satu suku Bugis, jadi sedikit banyaknya Prof ini sudah tahu lah bagaimana ada sisi adat, kemudian kebiasaan, tradisi, hukum, atau kalau kita sebut di sini apa sih eh, siri Sirina Pace-nya pernah kalau di kelompok saya pernah dibahas Sirina Pace di suku Bugis dan Makassar. Nah, silakan adik-adik kalau mau bertanya lebih lanjut, mungkin itu dulu untuk pembuka. Jadi dalam kaitannya dengan masyarakat Sulawesi Selatan, karena kalau di kelompok saya ini saya refresh lagi ya, pernah kita membahas mengenai beberapa hal mengenai ini aturan-aturan atau kebiasaan orang Bugis Makassar di luar dari orang Mandar dan orang Toraja. Kemudian sebenarnya Bugis dan Makassar hampir sama ya, Prof. Apa ininya prinsipnya bahasanya berbeda tentu saja. Kemudian ada beberapa kegiatan atau ritual yang orang suku Bugis Makassar lakukan. Terakhir kemarin kita kebinekaan membahas soal Mapaci ya. Di situ ada beberapa ritual kegiatan yang dilakukan. Untuk lebih lanjutnya silakan adik-adik yuk bertanya langsung saja interaksi ya, silakan deh ya, duduk saja nggak apa-apa deh. Yang penting suara kedengaran. Saya adalah yang paling menonjol dari perbedaan masyarakat. Oke, satu disertasi nih bukan. Yang ringkas Prof. Oke. Jadi gini, politeness in rural area. Rural area itu kebetulan saya mengambil satu desa di Kabupaten Bone, dan itu dekat pegunungan, dekat laut. Ya, terus untuk urban saya memilih Parepare. Parepare kan ya, dia kan apa namanya ya, dia kota juga ya, tetapi masih kental bahasa Bugisnya. Apa bedanya? Bedanya dari speech level, satu speech level. Jadi level speech-nya itu ya. Kalau di rural lebih tinggi tingkatan politeness-nya. Kenapa? Karena mereka masih menjunjung tinggi perbedaan umur dan perbedaan status sosial. Dan status sosial yang menonjol di rural itu adalah status sosial yang sifatnya noble status. Ya, misalnya ada yang dipanggil Puang atau Andi, ya yang kerennya orang Bugis, orang Bugis itu ya. Tapi kalau di Parepare justru yang menonjol adalah status sosial pendidikan. Dia sudah maju dalam bidang pendidikan. Nah, apa yang terjadi kalau di rural area, dia juga punya status sosial noble yang bagus, dan dia juga tinggi status pendidikannya, maka respect itu akan menjadi lebih baik, lebih tinggi lagi. Itu salah satu hal yang menonjol sekali dari hasil penelitian. Nah, caranya gimana? Oh, saya banyak sekali berinteraksi, merekam bagaimana bagaimana pola kehidupan mereka. Nah, ini ada 3 hal. Kalau dalam etnografi itu ada 3 hal. Kita mengobservasi apa yang orang bilang, what people say. Kita juga observasi what people do, apa yang mereka lakukan, ya. Terus yang ketiga, yang ketiga, kita observasi what people say about what they do, ya. Jadi itu apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia katakan mengenai apa yang mereka lakukan. Jadi kita harus komparasikan itu. Makanya disebut thick description. Kenapa? Karena kita harus compare dari berbagai angle yang berbeda. Oh, menurut ini seperti ini. Oh, seperti ini, ada hal yang seperti ini. Oh, kalau begitu kita komparasikan dari sini. Jadi kita betul-betul ekspektasi kita terhadap data-data itu jelas akan tercapai ketika kita melakukan integrasi yang banyak mengenai format itu. Seperti itu tadi, what people
say what people do and what people say about what they do. Kadang gini, kita observasi, oh iya dia lakukan, oh apply politeness ya, oh dia seperti ini. Ada rekaman, saya video recording, ada rekamannya. Terus sudah itu ada juga saya wawancara. Kalau saya sudah rekam, ya pakai video, saya tindak lanjuti dengan wawancara. Dan wawancara itu sifatnya tadi ya bukan very formal interview, tetapi in-depth interview, tapi informal ceritanya. Jadi walaupun misalnya mungkin sedang duduk-duduk santai, saya pancing-pancing, misalnya, kenapa ada seperti itu? Itu informal itu akan berbicara sendiri. Ya tidak usah ditanya gitu. Kita punya guidelines, ada guidelines interview. Oh ini yang saya mau tanyakan. Tetapi di lapangan, kalau kita sudah menguasai lapangan, menguasai informan, itu pertanyaan-pertanyaan itu biasanya akan berkembang. Dan biasanya apa yang kita sudah tulis itu sebagai guideline interview kita itu akan muncul sendiri di lapangan. Dan itu akan sangat bagus sekali untuk memperkaya kita punya data. Saya katakan bahwa kalau menurut saya justru etnografi itu adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat kaya. Kenapa? Karena sangat intensif kita di lapangan, kita adakan fieldwork ya dibanding kalau misalnya kita cuma strongly agree. Ya, itu kan bisa baru sudah itu dikali-kali lagi dengan tambah-tambah dengan rata-rata apa dan sebagainya. Kayaknya kurang meyakinkan deh. Tapi kalau misalnya langsung ketemu dengan informannya, berinteraksi di sana, kemudian saya rekam, kemudian saya adakan interview, itu kayaknya datanya itu akurat banget gitu. Itu bagi orang kami ya yang sering melakukan etnografi. Saya tidak mau komentar ke soal kuantitatif itu, misalnya data-datanya, misalnya berapa persen atau apa dan sebagainya itu persen-persennya dari mana itu. Ya saya tidak mengatakan bahwa saya tanda tanya gitu ya. Tapi kalau misalnya etnografi itu, well, we can get plenty of data and it's very rich, kaya sekali dengan data-datanya dan akurat karena kita ada di sana. Kita observasi langsung, kita lihat langsung. Dan beda ya kalau misalnya non participant observation dengan participant observation. Kalau participant observation kita terlibat di dalam. Tapi kalau non participant itu misalnya duduk sini, observasi saja apa yang ada, apa yang muncul. Tapi kalau participant itu kita berada di dalam, sehingga kita lebih tahu apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, gitu ya. Ya, ada lagi? Apa sudah mengupas mekanisme itu bagaimana melaksanakan api ya. Nanti siapa tahu ada yang ada tadi wakilnya ada pertanyaan ya. Saya kita karena nanti Kondisinya. Oh iya. Ya, saya kira kondisinya baik-baik saja. Mungkin mau ditanya barangkali ya, yang mana yang paling dominan? Karena Bugis Makassar yang ini sekali. Apalagi kan sekarang kan sudah ada pemekaran ya Sulawesi Barat. Jadi otomatis yang suku Mandar itu dia punya wilayah sendiri gitu. Tapi saya kira tidak ada konflik, tidak ada ini karena masing-masing kan punya principle of communication dan itu yang masih kita junjung tinggi, Sirina Pace. Jadi saya kira kondisi 4 etnik ini saya kira ya saya kira aman-aman saja. Alhamdulillah tidak ada konflik ini ya, tidak pernah aja ada konflik suku, konflik sara gitu kan ini tidak pernah. Karena begini, misalnya apa yang kita anut di dalam masyarakat Bugis itu juga dalam masyarakat dan kalau misalnya kita ke Mandar itu begitu juga gitu. Jadi kita punya ini subsetnya ini yang punya semacam identity ya yang kelihatan menyatukan, mempersatukan gitu. Jadi tidak ada konflik kepentingan gitu. Ya sepanjang so far so good ya kondisinya. Ya. pertanyaan lagi di website. Ya. Saya harus tadi dari siapa ini? Tari Anjani. Apakah perkembangan zaman dapat mempengaruhi etnografi kebudayaan suku Bugis? Oh iya, saya kira betul. Itu akan sangat berpengaruh. Ya,
salah satu contoh ya, pemakaian recording. Saya dulu karena masih tahu berapa itu seadakan etnografi, saya masih ini berfokus pada ini Walkman itu, pakai yang kaset itu. Jadi otomatis akan takes time. Nah, sekarang kan sudah canggih sekali. You can just use your handphone and then you can record it and then ada teksnya. Nah, kalau dulu itu salah satu kendalanya dan saya kira itu akan berpengaruh terhadap kecanggihan etnografi itu. Tapi saya katakan walaupun banyak teknologi yang sudah terserap, tetap kita harus mempunyai interaksi yang bagus dengan community untuk bisa dapat data itu. Ya, anggaplah misalnya data mengenai masyarakat susah saya bisa dapat di YouTube. Banyak kok di YouTube sekarang kita bisa lihat tari-tariannya, ada interview, ada bagaimana sindri, bagaimana pakai caping itu. Tapi akan beda kalau misalnya kita langsung ke lapangan ketemu sama orangnya. Ya, saya kira teknologi yang ada akan berpengaruh, tetapi saya pikir itu akan lebih memperkaya, saya rasa, lebih memperkaya hasil etnografi dari kita. Ya, oke. Ya, silakan saya ya. Ya, apakah kemungkinan oke, ini ada hubungannya dengan extinction ya, kepunahan suatu bahasa kah atau kepunahan suatu adat istiadat. Ya memang kita sekarang ini apalagi di Makassar ya itu pencampuran dunia modern itu sudah sangat terpengaruh. Tapi saya kira sepanjang masyarakat sosial itu memiliki ke apa namanya ya social bond ya keterkaitan dengan adat istiadatnya saya kira itu akan berupaya itu kita akan diupayakan untuk tetap melestarikan. Makanya itulah gunanya ada apa istilahnya ya balai bahasa, seminar-seminar budaya dan itu memang kita upayakan agar supaya tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan yang mendasar gitu. Salah satu saya kira itu adalah mengenai bahasa. Ya misalnya ya, sekarang anak-anak yang sekarang ya, Anda cenderung menggunakan bahasa Indonesia ke orang tua. Ya, but sometimes you understand, ya kan? Misalnya to my son ya, saya bicara bahasa Bugis misalnya, dia paham sebenarnya karena dia menjawab, mana tadinya ini? Ya, dia menjawab, berarti dia paham gitu. Tapi dia balasnya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kayaknya ada semacam eh, apa ya? eh, perasaan, mungkin bukan perasaan yang barangkali itu, tapi lebih kepada kebiasaan. Karena terbiasa seperti itu, jadi ini. Jadi saya kira itu untuk melestarikannya itu harus dari keluarga, saya rasa. Ya, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman. Gitu. Tapi saya anggap selalu saja ada upaya untuk melestarikan. Yang namanya extinction itu ada saja, tetapi sepanjang ini artinya kita tetap berupaya untuk tetap punya ciri khas budaya itu. Dan saya kira kalau masyarakat Bugis Makassar itu kayaknya walaupun kemana-mana ya, coba lihat orang Bugis Makassar kalau misalnya ke merantau gitu ya, tetap aja dia bawa culturalnya, ya style culturalnya. Bahkan orang Bugis ada di Australia, ada Bugis ada di Malaysia, itu tetap aja gitu. Karena kenapa? Karena ada principle of life yang mereka pegang. Salah satu Siri Apache, kemudian apa namanya? Ada namanya Pangadereng. Istilahnya itu Pangadereng itu ada istiadat. Jadi ada konsep-konsep yang dipahami dan itu turun temurun dan itu di apa namanya dijadikan sebagai pola perilaku. Nah gitu ya. Itu mungkin jawaban saya. Ada lagi? Thanks. Ya.
masyarakat yang ada di data ini yang mengajukan meningkat Oh, ya. Oke, itu that's a good question itu. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Salah satu status sosial dalam masyarakat Bugis Makassar itu adalah marital status. Jadi status pernikahan. Jadi itu dianggap sebagai status itu. Biasanya kan ada status pendidikan, status pekerjaan, status noble, ada yang namanya religious status. Kalau misalnya orangnya sudah haji atau apa itu juga penting, ya. Nah, dalam masyarakat Bugis Makassar itu ada namanya marital status, itu status pernikahan dan itu sangat penting. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada dalam kelompok-kelompok tertentu di daerah rural itu masih ada, terutama yang di daerah etnografi saya yang di rural itu masih ada keinginan seperti itu. Hanya saja karena seiring dengan modernnya dunia, mereka sudah melihat, oh lebih baik kita sekolah, lebih baik kita melanjutkan pendidikan. Nah itu kayaknya bersaing tuh, dan itu lebih banyak terlihat di daerah urban. Daerah urban, misalnya di perkotaan-perkotaan itu sudah mulai prinsip itu sudah agak terkikis, tetapi tetap ada keinginan untuk seperti itu. Jadi ada marital status itu sebagai hal yang sangat penting. Tapi saya kira kalau misalnya itu dijadikan sebagai pola kehidupan, saya kayaknya tidak gitu ya. Ya kalau dulu di zamannya saya masih SD, SMP itu kayaknya memang ada begitu. Tapi sekarang seiring dengan melihat orang ini sukses, misalnya sekolah, itu lebih baik kita sekolah daripada kita menikah di usia dini. Oke, good question, thank you. Ada tadi? Ya. Okay, good question. Ya, one of the difficulties, salah satu kesulitan itu adalah bahasa. Ya, bahasa. Misalnya saya asli Bugis, makanya saya tidak ada kesulitan masuk ke etnografi orang Bugis karena saya tahu bahasanya. Hanya ada beberapa istilah-istilah yang tidak ada dalam bahasa Bugis saya, mereka pronounce. Jadi itu memperkaya. Nah, tapi kalau saya di masyarakat Makassar, I don't know bahasa Makassar. Apa solusinya? Harus ada orang Makassar yang tahu bahasa Indonesia yang bisa saya jadikan sebagai informan, sebagai research assistant. Saya dulu pakai research assistant. Research assistant itu asisten peneliti itu orang asli, penutur asli. Ya, penutur asli. Dan kalau bahasa Makassar kan itu ya saya sendiri tidak terlalu paham dengan bahasa Makassar. Jadi saya perlu ada orang asli penutur bahasa Makassar yang saya jadikan sebagai informan, yang saya jadikan sebagai pembantu peneliti gitu, yang membantu saya dalam peneliti. Nah itu salah satu solusinya. Nah ini ada teman saya waktu itu sewaktu saya di Australia, dia orang bule, ya orang Melbourne. Dia mau penelitian di NTT, ya. Apa yang harus dia lakukan? Satu bahasa, jadi dia harus ini dulu. Dia harus tahu dulu bahasa NTT-nya dan bahasa Indonesia. Akhirnya dia kursus bahasa Indonesia ke saya gitu. Dia tanya-tanya gitu. Nah itu salah satu. Jadi kuasai bahasa. Mereka itu kalau yang asli, yang etnografi seperti itu, biasanya mereka itu mengambil 3 bulan dari masa etnografi mereka untuk mempelajari bahasa. Nah, makanya saya sendiri waktu itu cuma 1 tahun kan, bahasa it's okay, ya. Tapi seandainya saya mau ke Papua kah atau ke Banjar yang saya tidak tahu bahasanya, saya butuh mungkin lebih banyak waktu untuk melakukan etnografi itu. Seperti itu. Salah satu solusi ya. Oke. Yes. Butuh asisten. Butuh asisten dan harus penutur asli. Ya, penutur asli. Satu lagi ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bicara tentang etnografi. Nah, di sini kalau saya bicara salah satu yaitu matematika itu ada dalam Terus kenapa etnomatematika? Saya kira beda ya, beda bidangnya ya. Karena kalau etnografi itu kan dia fokusnya ke masyarakat tertentu gitu. Jadi kalau matematika, matematika gitu ya, pasti fokusnya lain gitu. Mungkin dia ke data kuantitatif gitu. Nah, tapi kalau yang etnografi yang saya pahami itu adalah ini penelitian kualitatif ke masyarakat tertentu. Jadi saya kira bidangnya lain. Ya, beda istilah ya. Beda istilah gitu. Next. Mas, silakan walaupun buat Bapak. Ya. Nah, oke. Ya, oke. Saya akan kembalikan ke posisi saya sebagai seorang ibu gitu ya. Punya anak tidak pernah berhenti main HP gitu. Nah, itu ya kan every minute ya kayaknya biar makan itu di depannya itu ya masih tetap scroll itu apa gitu ya. Nah, terus saya bilang ini ada apa gitu, ini tugas gitu. Dan dia sangat tergantung. Nah, salah satu solusi yang saya ini kan adalah saya harus ini dalam keluarga ya, saya harus punya alternatif kegiatan yang dia bisa lakukan tanpa dia pakai itu ya. Jadi kalau misalnya mau makan ya no handphone ya, tidak ada ini terus saya sendiri sebagai ibu harus pintar-pintar melihat situasinya. Saya harus punya tema gitu, tema untuk saya bicarakan dan dia tidak harus menggunakan ini. Ya, jadi diajak berbicara itu dalam keluarga. Jadi harus ada waktu tersendiri untuk itu. Walaupun sebentar dan saya lihat itu sangat sebentar sekali karena kayaknya sibuk sekali gitu ya dengan tugas-tugasnya dan dia memang sangat tergantung. Jadi kalau misalnya menurut saya sih itu terpulang lagi ke ini peran peran orang tua kepada anaknya. Nah itu. Karena sekarang misalnya ada ini dia tidak tahu istilah. Ya, saya berupaya supaya saya jelaskan sendiri. Saya tidak usah mengatakan cari Pak Google. Ya, saya sendiri yang berusaha menjelaskan. Ya, misalnya apa itu Mama? Saya tidak akan mengatakan cari Pak Google. Dan nanti dia balik lagi ke sini. Jadi saya akan menjelaskan, oh maksudnya seperti ini. Itu salah satu teknik. Jadi diupayakan seperti itu. Dia melestarikan. Kemudian ini ke orang tua. Saya kira itu teknik komunikasi dengan orang tua itu salah satu cara juga untuk melestarikan. Karena misalnya ke orang tua itu ya, saya kira tidak mungkin ya saya pakai bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke orang tua gitu ya. Jadi ketika berkomunikasi dengan ibu, dengan saudara-saudara itu tetap pakai bahasa daerah gitu ya. Walaupun misalnya adik saya, kakak saya tahu bahasa Indonesia, ya lebih baik kita pakai bahasa Bugis ketika kita ini. Salah satunya itu dalam keluarga, ya keluarga yang paling utama saya rasa. Untuk tempat untuk melestarikan itu adalah di keluarga. Itu yang pertama. Ya, ada lagi. Jadi diterapkan prinsip-prinsipnya ke keluarga kita gitu. Tetap pakai bahasa daerah. Ya, terutama ke saudara ya, kalau misalnya ketemu dengan adik atau kakak ya mending pakai bahasa Bugis aja kan bisa pakai bahasa bahasa Bugis aja. Walaupun tahu juga dia bahasa bahasa Indonesia, tapi kalau ke anak saya lihat agak susah ya, dia ketawa gitu ya kalau saya pakai bahasa Bugis, pakai bahasa ini gitu ya. Beda zaman, beda sudah beda generasi sih soalnya, jadi sudah tidak kayaknya Mama pakai bahasa apa tadi itu bahasa daerah. Terus kalau misalnya saya bicara sama adik atau saudara pakai bahasa Bugis, dia ketawa gitu ya. Nah seperti ya paling tidak meminimalkan aja gitu ya. Itu yang menurut saya. Dan itu saya itu tidak bisa sekali di ini we cannot avoid that, tidak bisa kita hindari gitu.
Yang kita upayakan itu adalah berupaya meminimalkan pengaruh negatifnya. Kalaupun misalnya mereka selalu pakai bahasa Indonesia, selalu ini lebih ke cenderung ke penggunaan HP, ya paling tidak kita berupaya meminimalkan pengaruh negatifnya. Itu dimanfaatin aja gitu. Kan banyak sekali yang menarik. Kalau dia kan Indonesia dari punya berarti kajian itu kan memanfaatkan pengunjung kayak gitu. Iya. Waktu itu nggak boleh ini, kok bisa ya mereka bisa mempertahankan tradisi yang kuat yang di zaman yang ya apa ya begini ya, kalau suku Kajang Bulukumba ini memang something unik gitu ya, dan itu terpulang dari peran ininya kepala sukunya, dan itu memang kepala sukunya itu memang mengharuskan warganya itu stick ke nature, back to nature. Jadi segala sesuatunya itu mereka menggunakan dari alam gitu. Jadi tidak ada ini tidak terekspos ke dunia luar. Nah, kenapa bisa bertahan seperti itu ya? Saya kira itu karena daerahnya sendiri memang dibatasi ya. Akses ke dalam itu agak susah memang. Jadi karena akses ke daerah itu juga terbatas, akhirnya mereka yang ada di dalam itu tidak punya akses keluar. Kenapa sampai kita ini banyak terpengaruh ke HP, ke ini dan sebagainya? Karena memang aksesnya kita menyebar. Kita sudah terekspos kemana-mana gitu ya. Akhirnya kita gampang terpengaruh. Nah, kalau mereka itu yang suku Kajang itu dia sangat stick dengan nature, stick dengan traditionnya, sehingga mereka bisa membentengi diri mereka dari pengaruh-pengaruh teknologi. Dan itu saya kira peran dari masyarakat itu juga. Nah, kalau misalnya orang Kajang itu yang apa namanya, yang kalau misalnya mereka mau tidak mau stick dengan itu, kayaknya mereka cenderung keluar. Ya, saya kira bukan cuma di Kajang ya, di orang Toraja juga kalau nggak salah, karena itu mereka ada tradisi ini, kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, itu nyumbang kerbau dan sebagainya. Ada orang Toraja saya temui dia bilang begini, kita ini apa namanya mencari rezeki hanya untuk itu saja katanya. Jadi kalau mau tidak mau stick dengan itu mereka keluar merantau. Jadi terekspos keluar ya sudah gitu. Nah, kalau Kajang itu saya kira itu masih sangat erat dengan tradisinya, dan peran Amatoa, ada istilah Amatoa di sana itu kepala sukunya ya. Nah, itu yang sangat ini, yang sangat besar perannya. Eh, Hanya saja yang saya rasakan itu anak-anaknya ini apakah mereka ikhlas menerima keadaan seperti itu ya. Ya, kalau misalnya memang mereka menganggap bahwa that's their life, itu adalah kehidupan mereka yang sebenarnya dan mereka enjoy, that's okay, tidak masalah. Hanya saja kalau anak-anaknya yang sudah mau merasa pemakaian handphone, pemakaian listrik, karena kalau nggak salah itu listrik pun itu kayaknya tidak ada gitu, dia masih tetap pakai ini, dan mereka survive, mereka still survive, mereka masih bertahan. Nah, ya artinya bisa saja mereka mengatakan mereka bisa hidup, kami bisa hidup tanpa teknologi gitu, karena buktinya mereka bisa bertahan gitu. Tetapi tidak banyak yang bisa seperti itu. Kalau masyarakat lainnya selalu kayaknya sudah sangat terekspos gitu ya. Kecuali itu kajang ya, memang itu something unique fantastic. Ya. Bertanya Prof, terkait perkataan tadi, kalau Jawa bagi saya sendiri jadi ada perspektif bahwa bapak saya itu lagi juga yang seperti itu Prof, dan boleh kan yang lain beda sudah yang lainnya, dan kemudian juga pada saya pernah dengar bahwa sampai bercerai atau misalnya justru yang perempuan dapat dua kali lebih besar daripada laki-laki, atau terbalik biasanya yang laki-laki yang mendapat dua kali lipat, tapi kalau di mana tidak perempuan dapat dua kali lipat. Dan kemudian saya apakah ada perspektif tadi seperti Jawa tadi tidak boleh
Oke, yang pertama dulu terkait ini pernikahan beda suku. Dulu ada seperti itu. Sekarang sih kita orang Bugis Makassar eh, bisa saja kita menikah dengan siapa saja, dan itu tidak ada dalam tergantung dari keluarganya. Ada keluarga-keluarga tertentu yang masih sangat strict, terutama yang masih ini, yang masih Karaeng, yang masih orang Andi-Andi itu masih ini, dia masih berusaha mencari keluarganya. Kenapa katanya kita harus mencari orang lain? Nah, ini ada keluarga kita dan tidak kalah cantiknya, tidak kalah kayanya, tidak kenapa. Ada yang begitu, tetapi sekarang karena seiring dengan banyaknya pergaulannya mereka, anak-anak mereka sudah sekolah ke luar negeri kemana, akhirnya prinsip jodoh-jodohan itu sudah perlahan-perlahan mulai ditinggalkan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dulu ada ya, tapi kalau sekarang kayaknya sudah mulai ini juga ya. Dengan prinsip artinya yang penting saling respect gitu aja ya. Kalau di rural area kayaknya masih ada itu ya. Di tempat penelitian saya itu kalau ada yang menikah itu kayaknya mau apa mau melamar seorang gadis itu dilihat silsilahnya, ini anaknya siapa, oh ini masih keluarga. Kalau ada yang bukan keluarga itu kayaknya dia masih lebih memilih ke keluarga. Itu di daerah rural. Tapi kalau di daerah urban kayaknya sudah mulai ini. Nah, terkait warisan. Kalau Bugis Makassar itu dia lebih ke ini karena orang Bugis Makassar itu kan menganut prinsip Islam. Bahkan ada istilahnya gini, to be Bugis should be Islam. Jadi harus kalau untuk jadi orang Bugis itu jadi orang Islam. Makanya saya bilang, oh ya, apakah ada orang Bugis yang non Muslim gitu ya? Jadi lebih banyak ke Islam. Nah, karena dia Islam, maka prinsipnya itu prinsip pembagian warisan, pembagian harta gono gini, bla 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 dan seterusnya itu mengikuti aturan orang Islam. Ya, cuma ada satu ini yang menurut saya something different gitu ya. Misalnya ya, misalnya ada orang tua, kan misalnya ada 4 anaknya ya. Anaknya ini kan masing-masing punya warisan ya, tetapi tiba-tiba anaknya ini meninggal misalnya, orang tuanya masih ada. Nah, itu katanya anaknya tidak bisa dapat lagi warisan. Itu yang saya lihat prakteknya, ya. Kenapa katanya? Karena meninggal yang anaknya. Jadi dia katakan ini jembatannya katanya patah. Jadi hilang ini. Padahal ini kan ada cucunya gitu. Nah, itu kembali lagi ke prinsip musyawarah. Kalau orang Bugis Makassar, walaupun itu seperti itu kenyataannya, ya tetap kita mempertimbangkan hal-hal secara sosial. Seperti itu deh. Tetap Islam, Islamic principle. Iya. Silakan adik-adik ada lagi. Masyarakat Sulawesi Selatan ini. Oh iya, silakan. Ya. Jelas ada ininya. Karena seperti misalnya di daerah Tongkonan, Toraja itu dia kayaknya ini prinsipnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang meninggal itu pasti selalu harus ada sumbangan. Jadi nanti kalau keluarganya yang satu juga seperti itu, yang lain juga ikut. Jadi semacam gotong royongnya itu tetap sangat ini. Gitu. Nah, makanya mereka itu seperti ini, dia punya istilah, kita ini bekerja hanya untuk mempersiapkan kematian mereka karena mereka harus beli kerbau yang apa itu ya, kerbau yang ya kerbau yang putih itu ya yang mahal itu. Nah, dan dia harus ini gitu. Seperti itu ya. Jadi prinsip gotong royongnya itu yang ini. Kayaknya bagus ya karena saling menolong sebenarnya ya. Cuma ada prinsip-prinsip seperti ini kayaknya seperti utang gitu. Nah, waktunya meninggal ininya dia sumbang ini. Berarti kalau misalnya punya keluarga juga yang meninggal, dia juga harus sumbangkan seperti itu. Jadi kayaknya apa ya namanya sistemnya sistemnya seperti itu gitu ya. Dan orang di sana juga aduh kalau misalnya mereka ini mungkin kalau tidak mau mengikuti aturan adat setempat, mereka banyak yang memilih keluar merantau. Ada beberapa di situ. Nah, kenapa kita tidak balik lagi ke Toraja gitu? Nah, ini penyebabnya gitu, seperti itu. Ya, gitu. Ada lagi? Tadi?
ini masyarakat Sulawesi Selatan, jadi sudah ada 4 suku. Mungkin Prof, saya bantu dulu sharing materinya. Ya. Kan ini orang Bugis Makassar, kemudian Manda, Toraja. Mungkin kan khusus Bugis Makassar dominan di kota Makassar di Sulawesi Selatan ya. Ya. Sebenarnya apa sih yang kita bisa lihat dari orang Bugis Makassar ini? Yang apa? Yang kita bisa istilahnya kaji, apa sih kebiasaannya, tradisinya. Ya. Saya sih sendiri melihat bahwa masih banyak sekali aspek-aspek masyarakat Bugis Makassar yang mau digali. Terutama acara-acara ritualnya itu masih banyak sekali yang sangat bagus untuk dikaji, dan kalau misalnya kita kaji itu akan memunculkan budaya Bugis Makassar yang sebenarnya gitu. Seperti kayak di Pangkep itu ada istilah Mapalili. Mapalili itu acara turun ini ke sawah. Nah, itu kayaknya sudah banyak yang meninggalkan itu. Nah, kalau misalnya kita kaji itu dan kita jadikan sebagai sumber penelitian, saya kira itu akan muncul khasanah budaya Bugis Makassar yang sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih banyak aspek-aspek yang kita bisa ini. Terus yang kedua mungkin kalau menurut saya mau melihat bagaimana pola-pola pendidikan ke anak-anak sekarang agar supaya tetap bisa dilestarikan ini bahasanya, budayanya itu bagaimana agar supaya tetap terjaga. Nah, itu saya kira itu mungkin perlu cara khusus untuk mengintensifkan itu agar supaya anak-anak generasi mudanya itu tidak kehilangan konsep budaya Bugis. Misalnya itu ya Sirina Pace itu kayaknya kalau anak-anak yang sekarang itu kayaknya agak ini itu belum paham ya, apa itu gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang kan eranya modernisasi pakai HP, pakai ini itu kan dia lebih banyak pakai bahasa-bahasa yang ada di Google gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti itu kayaknya kurang menjadi perhatian. Jadi kalau menurut saya sih hal yang sangat mendesak yang bisa dikaji itu adalah ini generasi mudanya orang Bugis Makassar itu bagaimana caranya kalau supaya tetap eksis dengan budayanya, tetapi tetap maju dengan modernisasi gitu. Seperti itu. Intinya mungkin sama saja ya dengan apa suku yang ada di daerah kalian. Kami juga di Sulawesi Selatan ini dengan segala tradisi kebiasaan yang seperti itu lah yang ada. Kayak tadi Prof bilang ada kayak misalnya mungkin ke sawah ada ritualnya, mungkin kalian juga di tempat masing-masing ada yang seperti itu, atau mungkin ada kegiatan tertentu ya di daerah masing-masing yang menjadi ritual, juga bisa digali untuk misalnya siapa tahu ada yang tertarik untuk ini ya meneliti atau mengkaji, seperti itulah prosesnya. Tadi Prof sudah banyak menjelaskan mengenai mekanismenya, kemudian tadi instrumen atau bagaimana melakukan etnografi dalam hal penelitian, khususnya ini dengan pengalaman Prof ya, yang sudah meneliti masyarakat Selatan, Makassar. Semoga kalian ini sudah dapat ini ya gambaran seperti apa sih orang Sulawesi Selatan ini, khususnya yang Makassar ya. Kalau Toraja sama Mandar mungkin karena mereka tinggalnya agak ke sana. Ya, daerah sananya Sulawesi Selatan gitu. Ya, tidak terlalu banyak. Mungkin banyak tapi tidak terlalu ini juga sih, tidak terlalu kelihatan orang di orang Toraja atau orang Mandar di kota Makassar lebih banyak di Makassar. Kita lebih banyak memang Bugis Makassarnya. Kenapa? Karena di Sulbar ya, satu sudah pemekaran Sulbar, dan di Sulbar sendiri kan sudah banyak universitas-universitasnya kan, jadi ya biasanya kan ada students dari sana yang datang ke Makassar, itu sudah ada di sana, sudah ada universitasnya. Iya, tidak lagi ke Makassar. Jadi mereka bisa juga kayak tadi apa yang suku Kajang ya di situ juga. Tapi itu kayaknya faktor pendukungnya karena memang kepala sukunya juga sih dan aturan dari sukunya kan. Saya pikir ada juga beberapa pernah kalau nggak salah Yolanda ya di Banten ada suku apa gitu ya di Banten yang memang
kayaknya tidak terpengaruh oleh apa sih yang ada di sekitarnya ya. Suku Baduy ya. Baduy. Ya. Ya. Tidak ada akses keluar, jadinya mereka tidak terpengaruh. Tapi kapan dia punya akses keluar itu sudah itu pasti dia akan terpengaruh, akan terkontaminasi. Kayak Tarsam masuk kota kan. Tapi tinggal dalam satu tempat yang sama kok. Oh, ya. Oh, jadi kayak yang sudah terkontaminasi nggak lagi masuk ke situ ya, kayaknya sama saja sih begitu ya. Di Kalimantan itu kalau nggak salah ada apa suku Dayak ya. Iya. Kayak ini juga kan, kayak di Indonesia ini kan ada ya apa suku-suku yang memang belum kena pengaruh lah. Kalau yang di Zoom ini apakah masih ada yang mau bertanya? Karena memang ini yang di Zoom sedang melakukan ujian juga, jadi tidak bisa bergabung. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan ya. Kan Pak bilang ya, ketika melakukan pendekatan etnografi di desa kita pertanyaannya apa sebenarnya menggunakan teknologi handphone atau kamera dan menggunakan kebiasaan orang-orang yang kita sebut apakah ada bagaimana sih desa yang dapat mempermudahkan pendekatan etnografi yang kita pilih. Oke, baik. Ada istilah preliminary observation. Ya, jadi preliminary observation. Jadi sebelum kita menentukan lokasinya, kita itu harus ada ini dulu, observasi awal. Cocok nggak kita punya lokasi di situ? Nah, saya dulu kenapa saya mengambil dua itu? Satu, aksesnya gampang. Nah, kedua, saya sudah punya banyak orang-orang di sana yang bisa membantu saya. Ya. Nah, terus dari segi bahasa saya sudah tidak usah khawatir karena saya sudah paham. Jadi pemahaman saya mengenai Bugis Makassar, karena saya sendiri orang Bugis, itu akan membantu saya pengambilan datanya lebih ini. Gitu. Makanya ketika orang luar yang melakukan itu akan salah satu kendalanya itu adalah bagaimana mencari interaksi yang bagus. Karena kunci etnografi itu adalah dari hubungan baik dengan informan. Ketika kita berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, maka kita akan bisa dapat data yang akurat. Seperti itu. Jadi istilahnya harus ada preliminary observation dulu. Dilihat dulu apakah ini cocok, lokasinya cocok, dan seperti apa gitu. Jadi tidak yang istilahnya memilih harus memiliki orang dalam gitu. Ya. Salah satunya. Ya, salah satunya. Ya, kalau misalnya kita bukan orang asli di situ, penting kita untuk tahu orang-orang di sana, orang yang bisa membantu kita. Dan itu sangat penting untuk dijadikan acknowledgement. Dulu ada teman saya tidak tulis di bagian depan itu. Nah, justru dia bilang, you have to write that, karena itu adalah orang yang sebagai ini leading ke sana. Gitu. Karena itu adalah orang yang membantu kita untuk masuk ke itu. Kapan kita tidak berterima dengan baik di masyarakat, agak susah kita mengambil data itu. Karena ceritanya kita mau integrasi dengan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar, jangan mau mengambil data secara akurat mengenai masyarakat itu untuk sebar angkat saja. Itu kan memang harus ada orang yang kita temani untuk ini, tolong angkat saya ini di apa gitu. Tapi nah ini kita harus di sana mengambil data dan hal-hal yang sifatnya mungkin yang sangat privacy, nah itu akan susah kita jangkau jika kita tidak tahu betul-betul masyarakatnya di sana. Nah, waktu itu saya cerita sedikit, saya kan ada hubungannya dengan bahasa dengan gender ya. Jadi banyak pasangan-pasangan suami istri itu yang saya jadikan informan. Bagaimana cara saya untuk tahu bagaimana tekniknya berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan. Kalau dia di kantor dan dia di daerah, dia di kantor atau dia di rumah. Nah itu butuh ini gitu. Kalau misalnya merekam ya, suami istri nggak mau dia.
nggak mau dia direkam, nggak mau gitu ini ya. Salah satu tekniknya itu adalah saya minta ke istrinya misalnya, nah, tolong ini kalau kita bicara ini mungkin bisa direkam, tapi nggak langsung gitu, pasti aneh, ada apa ini, kenapa saya direkam gitu. Nah, yang ini adalah ketika saya di Parepare itu kan orangnya sudah melek sekali dengan teknologi. Oh, ini ada apa ini? Di video, kenapa nanti tiba-tiba besok muncul di Parepos, nanti dikira-kira wartawan atau apa gitu, enggak, Pak. Saya cuma ini saja. Oke, karena kebetulan waktu itu dia di sekolah tapi dia main domino. Nah, itu kan sesuatu hal yang anu kan, sesuatu yang lain dari yang lain. Harusnya kan di kantor gitu ya, tapi di kantor dia main domino. Terus tiba-tiba ada gitu. Ah, ini ada apa ini? Ini dari mana ini? Wartawan atau apa gitu. Nah, tetapi karena saya juga punya teman yang guru di situ, dia bilang, oh ini temannya saya katanya, dan saya ini ya. Gitu. Kayaknya berterima gitu. Jadi penerimaan masyarakat akan jadi kunci yang baik untuk pengambilan data etnografi kita. Seperti itu deh. Iya. Antisipasi juga ya. Mungkin kita sudah banyak mendengar ya, bagaimana ini sangat jelas sekali dan kalian bisa nanti misalnya mau menjadikan sebagai kajian kalian kita tidak tahu kalau atau sebenarnya sangat bermanfaat sih. Oke, saya refleksi kita hari ini. Saya terima kasih banyak Prof atas kedatangannya di salah-salah kesibukan itu menyempatkan waktu hadir. Terima kasih juga kalian yang bergabung di sini karena apa di kampus kita juga lagi ada kegiatan dan bisa mengajar ke kampus. Terima kasih juga yang di Zoom yang sudah hadir atas pertanyaannya dan responnya. Saya akhiri untuk kegiatan refleksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya up the court. Oh iya, mau ini dulu ya. Foto bersama dulu ya. Minta tolong sama. Oke. Kalau anu nanti kelihatan saya kelihatan besar di depan. Oh, pakai HP tak Saya. Boleh dari sana mau dulu. dari sana dulu. Ambil beberapa sisi. Ya, tapi balik. Dari sini dulu. Dari sini. Balik-balik dulu ya. Nah, gitu ya. Ya. Ya.